Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, ini masih pagi-pagi artinya masih semangatnya masih penuh, tapi semangat itu harus kita gunakan tidak lain atau tidak bukan yaitu untuk menggali ilmu atau menambah wawasan. Hari ini kita ketemu seorang cendekiawan yaitu Ibnu Miskawih. Jadi beliau ini seorang filosof yang titik fokusnya itu adalah membahas perihal etika atau kemanusiaan. Jadi kalau kemarin teman-teman mengikuti kajian sebelumnya, itu kan filsafatnya basisnya itu kan ada di awang-awang langit. Seperti membahas bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta, bagaimana prosesnya, kemudian itu dari Tuhan lahir alam semesta itu hierarkisnya itu bagaimana, kemudian membahas jiwa, ya, jiwa yang itu keluar dari jasad nanti itu akan kemana. Itu kan sifatnya kan idealis atau sifatnya itu mengawang-awang di langit. Tapi Ibnu Miskawih ini mencoba membahas titik fokus yang ada pada diri manusia dan tujuan manusia saat hidup itu apa. Makanya nanti kan beliau dikenal sebagai seorang filosof yang yang dikenal sebagai bapak etika. Ya, jadi beliau ini lahir di daerah Rai atau wilayah Tahiran, kalau sekarang itu Iran. Beliau lahirnya itu 320 Hijriah, nanti meninggalnya itu 421 Hijriah. Jadi umurnya agak panjang. Lahir sebagai anak muda pada umumnya, ya, dan di keluarga yang sederhana. Jadi ceritanya itu Ibnu Miskawih mau sekolah privat itu nggak mampu, atau orang tuanya itu nggak mampu membiayainya. Tapi uniknya Ibnu Miskawih itu saat dia kecil, nanti saat beliau muda juga, itu spirit mencari ilmunya itu sudah ada. Bahkan sudah dikenal sebagai anak muda yang saat itu gandrung membaca buku. Dan uniknya saat muda itu beliau itu sudah dikenal seorang gubernur, namanya itu Al-Amid. Dan Al-Amid ini kan punya perpustakaan yang besar, dan Al-Amid itu mempercayakan Ibnu Miskawih untuk memegang kunci perpustakaan. Jadi Ibnu Miskawih pun juga di masa mudanya, ya, itu pernah menjaga perpustakaan. Tapi bagi Ibnu Miskawih saat menjaga perpustakaan itu, beliau menghabiskan waktunya atau masa mudanya itu menghabiskan buku-buku yang ada di perpustakaan itu, atau membaca buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Makanya nggak salah sejak kecil itu sudah gandrung dengan ilmu, sudah suka dengan membaca, bahkan pernah menghabiskan buku di perpustakaannya Al-Amid itu. Makanya nggak salah nanti beliau itu dianggap sebagai orang yang harum wanginya. Makanya istilah Miskawih ini ternyata ada maknanya tersendiri, yaitu sebagaimana minyak wangi misik.
Karena apa? Karena kelembutan budinya dan keluasan keilmuannya Ibnu Miskawih itu. Makanya beliau itu dipanggil Miskawih. Ternyata itu apa? Ternyata seperti halnya minyak wangi misik. Nah, beliau ini beliau ini hidup di masa-masanya dinasti Bani Abbasiyah. Ya, akan tetapi dinasti Abbasiyah saat itu berada di pengaruhnya dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah. Nanti puncaknya kekuasaan dinasti Buwaihi itu ada di tangannya Al-Adud Ad-Daulah. Jadi seorang raja yang punya perhatian besar terutama dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Dan kabarnya di eranya Al-Adud Daulah ini Ibnu Miskawih itu dipercaya atau diangkat menjadi menteri keuangan, atau bahasa hari ini itu bendaharawan, ya. Jadi memang era-era itu Ibnu Miskawih itu sudah dikenal keilmuannya, luas keilmuannya. Bahkan kabarnya pun juga beliau ini seorang tabib, seorang pujangga, seorang sastrawan, filosof dan lain sebagainya. Nah, beliau itu juga saat itu sudah dihormati oleh orang-orang lain. Bahkan ada cerita itu beliau sudah menjadi menteri, ya, itu punya panggilan itu disebut Al-Khazin. Karena apa? Dia itu sering mengambil buku atau meminjam buku, tapi kabarnya itu mengembalikannya itu lama. Makanya beliau itu dipanggil Al-Khazin atau sang penyimpan buku. Nah, itu diantara pribadinya Ibnu Miskawih. Jadi beliau ini dikenal sebagai bapak filsafat etika atau founder of ethical philosophy. Jadi kalau titik fokusnya Ibnu Miskawih itu filsafat pada akhlakiyah, berbeda dengan Al-Ghazali itu kan filsafat etikanya mengarah pada keamaliyah. Jadi beliau Ibnu Miskawih ini ingin menganalisis, ya, bagaimana tumbuhnya atau munculnya akhlak yang mulia yang itu ada di dalam diri manusia. Ya, jadi salah satu kitabnya yang terkenal, walaupun beliau nanti karyanya banyak, bahkan hampir sampai 41, yang paling terkenal atau yang kita kaji pada hari ini yaitu adalah Tahdhib Al-Akhlaq wal Atatir Al-A'raf, ya. Jadi pendidikan akhlak dan membersihkan kotoran-kotorannya. Baik. Coba kita lihat apa saja yang itu menjadi ide-idenya Ibnu Miskawih. Pertama, Ibnu Miskawih itu menjelaskan apa itu kebahagiaan. Menurut beliau bahwa Tuhan, ya, menciptakan manusia itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin yang ada di bumi ini. Ya, itu kan artinya manusia hidup di dunia ini kan punya peran yang mulia, punya posisi yang mulia. Karena ditugaskan oleh Allah untuk memimpin bumi ini agar bumi ini tetap terjaga dan tetap lestari. Hancurnya bumi ini atau rusaknya bumi ini kan termasuk pengaruh besarnya adalah manusia, ya kan? Kalau manusia itu tidak bisa memimpin atau tidak bisa menjadi khalifah di atas bumi ini, nanti otomatis akan ada banyak kerusakan, bencana dan lain sebagainya, ya. Kalau itu manusianya itu tidak bisa berperan sebagaimana perannya Tuhan. Makanya kalau kemarin itu mengkaji gagasan filosof sebelumnya, di dalam diri manusia itu kan ada kandungan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia di dunia ini, kandungan Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu harus kita aktualkan. Artinya apa? Kita itu mewakili peran Tuhan di atas bumi ini. Jadi perannya Tuhan itu kan selalu baik, selalu selalu bijaksana. Maka kita itu harus mampu memerankan perannya Tuhan yang maha itu, yang selalu baik itu, kita perankan di atas bumi ini agar bumi ini tetap berjalan atau tetap harmonis. Akan tetapi jangan salah, kita itu
diciptakan oleh Tuhan tidak hanya sebatas sebagai pemimpin atau pengganti Allah, tapi apa? Kita punya tujuan akhir yang itu diciptakan Allah, tujuannya manusia apa? Agar kita itu bahagia. Ini kan luar biasa. Ternyata kita diciptakan itu bukan untuk sedih, bukan untuk galau, bukan untuk jutek dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman ada yang misalkan diputus ceweknya atau cowoknya, menganggap bahwa dunia ini sudah gelap atau saya sudah tidak bahagia lagi, itu salah. Kenapa kok salah? Karena mengingkari langsung penciptaan yang itu menjadi tujuannya Allah agar manusia itu bahagia. Artinya kalau kita hidup di dunia ini kok enggak bahagia, artinya kita itu tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, atau kita itu melupakan tujuan akhir kita diciptakan di dunia ini. Makanya kalau kita setiap hari-hari itu kan sering mengucapkan ayo jangan lupa bahagia, ayo jangan lupa happy. Tapi jangan salah, istilah yang kita ucapkan tiap hari yang namanya bahagia, ya, apakah itu sudah benar-benar bahagia? Apakah konsep kita tentang bahagia itu sudah kebahagiaan yang sesungguhnya? Ya kan? Kadang kita kan salah mendefinisikan sesuatu karena kita itu sering mengikuti orang lain. Contoh, orang lain itu sering ngomong ayo kita adil, kemudian kita mengikuti dengan kalimat ayo kita adil. Tapi coba dicek dulu keadilan yang seperti apa, ya, keadilan yang cirinya bagaimana. Sebagaimanapun juga kebahagiaan yang mana yang saya cari. Lalu kebahagiaan itu sumbernya dari mana? Itu kan juga harus kita pertanyakan. Nah, jadi tujuan akhir manusia menurut Ibnu Miskaweh, ayo jangan lupa kita bahagia. Karena kita diciptakan Allah, tujuan akhirnya itu agar kita itu bahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu sifatnya itu universal, ya. Sifatnya itu tidak partikular atau tidak hanya untuk hari ini, atau tidak hanya untuk di masa ini atau di ruang ini. Tapi apa? Sifatnya kebahagiaan itu sifatnya itu meluas. Jadi hari ini bahagia, tahun besok bahagia, bersama orang ini bahagia, bersama orang itu bahagia, di tempat ini bahagia, karena sifatnya itu tidak terikat oleh waktu dan ruang. Itu yang disebut universal. Dan sekaligus kebahagiaan itu substansial. Karena apa? Pokok yang ada di dalam diri manusia, ya, itu kan ada substansi atau istilahnya itu jiwa. Nah, jiwa inilah nanti yang menumbuhkan manusia itu menemukan kebahagiaannya. Jadi kalau kita rinci bahwa kebahagiaan itu sifatnya itu substansi yang ada di dalam diri manusia. Makanya nggak salah kalau kita nggak bahagia hidup di dunia ini, artinya kita itu mengingkari anugerah atau kenikmatan yang itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sedangkan pula yang namanya kebahagiaan itu sifatnya universal. Jangan salah ya. Kita hari ini misalkan bahagia, besok kok sedih, besoknya bahagia lagi, besoknya kok sedih. Itu bukan bahagia. Yang namanya bahagia itu tidak terikat oleh apapun, bahkan oleh orang manapun. Tidak terikat dengan guru kita, tidak terikat dengan kiai kita, tidak terikat dengan cowok kita. Kita hidup sendiri ya, tanpa orang lain, kita itu pun sudah bisa menemukan kebahagiaan kita. Karena versinya Ibnu Miskaweh itu apa? Kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam diri kita, sumbernya ada di dalam jiwa kita. Ini loh, Ibnu Miskaweh itu menganjurkan bahwa agar untuk kalian itu bisa bahagia, jalannya itu dengan kebaikan. Bahwa kebahagiaan itu terjadi manakala kebaikan manusia itu utuh, baik aspek lahir maupun aspek batin. Nah, tadi kan bahwa di awal dijelaskan manusia kan punya potensi peran sebagai khalifah fil ardi, ya, yaitu peran mewakili perannya Tuhan yang ada di alam semesta ini. Nah, ketika kita itu mampu, ya,
kita mampu melakukan kebaikan dan kebaikan itu utuh lahir dan batin, kita itu akan menemukan kebahagiaan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu yang sifatnya kebaikan, itu jangan kita lakukan setengah-setengah. Tapi tidak sebatas kita mengetahui ya dan melakukan kebaikan itu, tapi apa? Caranya adalah didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik secara terus-menerus, yaitu dalam rangka membentuk jiwa kita. Jadi jalannya kebahagiaan itu kebaikan, ya. Dan ketika kita sudah mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu harus kita upayakan ya dalam diri kita agar kita secara terus-menerus itu melakukan kebaikan itu. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka membentuk jiwa kita itu tambah baik. Kalau kita hanya mengetahui kebaikan, artinya kebaikan yang kita ketahui itu tidak ada efeknya membentuk jiwa kita. Karena seperti halnya saya ucapkan tadi, sumbernya kebahagiaan itu ada di dalam jiwa kita. Maka agar kita itu menemukan jiwa yang murni atau akhlak yang mulia, yang itu nanti sumbernya kebahagiaan, maka pintu pertamanya itu adalah kita mengetahui kebaikan, ya, atau istilahnya itu kita itu harus menemukan sains atau pengetahuan. Setelah kita menemukan pengetahuan itu, ayo coba kita pelan-pelan, ya, kita pelan-pelan, tapi apa? Secara kontinu atau terus-menerus. Contoh kecil begini. Saya memberikan bunga mawar untuk cewek saya karena hari itu adalah hari ulang tahun. Coba dicek. Saya itu memberikan bunga itu kan kebaikan, ya kan? Tapi kok saya memberikannya itu hanya di hari ulang tahunnya, itu belum kebaikan atau belum membentuk jiwa saya untuk menjadi baik. Karena apa? Sifatnya itu menunggu hari ulang tahunnya. Berbeda dengan setiap hari saya itu mendidik diri saya dengan setiap hari itu memberikan bunga untuk cewek saya. Hari ini saya berikan bunga, besok mawar, besoknya edelweiss, besoknya bougainville. Itu kan memberikan bunga, itu kan kebaikan. Tapi kok kita melatih diri kita untuk bisa memberikan bunga itu kepada kekasih kita setiap hari, itu kan lama-lama akan membentuk yang namanya diri kita yang mulanya itu sulit untuk memberi, lama-lama kan mudah untuk memberi, ya kan? Nah, ketika itu sudah membentuk jiwa kita, maka apa? Jiwa kita itu akan menjadi jiwa yang berakhlakul karimah atau jiwa kita itu mulia. Nah, disitulah nanti kuncinya orang menemukan kebahagiaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa versi kebahagiaan Ibnu Miskawi itu sifatnya itu bukan ada di luar diri manusia. Hari ini kan kita sering ketipu mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Contoh kecil, saya akan bahagia ketika saya punya cewek. Saya akan bahagia ketika saya sudah menikah. Ngapain menunggu atau harus menunggu mendapatkan cewek atau menikah? Padahal apa? Hari ini, detik ini kita itu dengan sendirinya itu bisa menciptakan kebahagiaan kita. Jadi sifatnya itu tidak tergantung dengan perempuan, tidak menikah, tidak dengan menggantungkan kepada orang lain kemudian bahagia, itu enggak. Tapi apa? Faktornya atau sumbernya itu ada di dalam diri kita. Contoh kecil, kadang pun juga kita itu tertipu dengan konsep kebahagiaan. Di di hari-hari sebagaimana kita menjalani hidup, kita akan sering kontradiksi, menyamakan kebahagiaan dengan kenikmatan, menyamakan kebahagiaan dengan kesenangan. Ya kan? Kadang kita itu salah menempatkan sesuatu yang itu bukan pada tempatnya. Contoh kecil, makan itu nikmat, ya kan? Tapi jangan salah loh ya, saya dalam kondisi yang lapar itu melihat ayam, melihat sayur itu kan
kenikmatan yang luar biasa. Kemudian saya memakannya, ya. Karena saya memakannya, perut saya itu kenyang. Nah, kenyang inilah yang disebut mungkin kenikmatan. Tapi jangan salah, 1 jam, 2 jam, kenyang yang saya rasakan itu hilang. Itu bukan bahagia. Karena bahagia itu sifatnya universal. Kalau kenikmatan, nikmatnya makan, itu kan tergantung dengan makanan. Ya, ada faktor di mana saya harus lapar dulu, kemudian Kemudian saya harus makan agar saya kenyang, kemudian saya itu menemukan kenikmatan atau kebahagiaan kebahagiaan memakan, kemudian perut saya itu kenyang. Tapi jangan salah, 2 jam 3 jam kenyang itu kan hilang. Kekenyangan yang kita rasakan sebelumnya itu kan hilang. Artinya apa? Ada faktor yang itu sifatnya partikular. Kalau itu partikular, artinya kebahagiaan itu tidak yang seperti itu. Karena dijelaskan Ibnu Miskaweh, kebahagiaan itu sifatnya universal, tidak tergantung dengan makanan, tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan tempat. Ya, contoh kecil, kita jalan-jalan kemana gitu, alasan kita apa? Biar nanti ketika di sana saya itu bahagia. Itu salah. Itu kalau kita meminjam as-sa'adah, kebahagiaan Ibnu Miskaweh, itu tidak seperti itu. Karena apa? Orang yang bahagia, yang jiwanya itu sudah mulia, atau dia itu sudah memiliki akhlak yang mulia, dia itu sudah menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Artinya faktor-faktor yang ada di luar, yang itu sebagai faktor kebahagiaan, mungkin kita mengira sebagai sumber kebahagiaan untuk diri kita, itu hanya sebagai tambahan-tambahan saja, atau bisa saja itu nggak penting, itu hanya sebagai wahana. Karena apa? Tanpa itu, tanpa wahana itu, tanpa tanpa kehadiran orang lain misalkan, atau tanpa cewek yang saya sebutkan tadi dan tanpa itu semua saya sudah bisa bahagia sesuai versi saya. Nah, jadi kuncinya bahwa manusia itu diciptakan itu tidak asal-asalan. Karena apa? Kita itu diciptakan punya tujuan yang mulia. Ya, tujuannya itu apa? Memimpin, ya, sebagai khalifah yang ada di atas bumi ini. Tapi sekaligus tujuan akhir kita agar kita itu bahagia. Dan untuk agar bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki, jalan satu-satunya itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu harus kita upayakan secara terus-menerus agar apa? Agar kebaikan yang kita lakukan, kita upayakan itu membentuk jiwa kita. Jiwa kita yang mulanya itu sulit melakukan kebaikan, akhirnya itu mudah melakukan kebaikan. Nah, ketika kita sudah membentuk jiwa kita, dan jiwa kita itu tambah mulia, tambah baik, akhirnya apa? Perilaku kita, cara pandang kita, ucapan kita, cara kita bersikap, itu semuanya itu adalah baik-baik semuanya. Karena apa? Potensi atau jiwa yang ada di dalam diri kita itu sudah baik, sudah kita didik dengan jalan yang baik. Nah, jadi ukurannya manusia bahagia ketika jiwanya itu mulia. Baru di situ dia merasakan kebahagiaan yang sejati. Ada juga dari Ibnu Miskaweh ketika tadi sudah membahas kebahagiaan, tapi jangan salah loh ya, kebahagiaan itu hierarkis, bertingkat-tingkat, mulai dari dasar kemudian sampai ke puncaknya. Jadi yang pertama menurut beliau, kebahagiaan yang paling dasar itu physical health, yaitu apa? Badan yang sehat. Ini kan simpel. Kalau orang nggak sehat, artinya dia itu nggak bahagia, ya kan? Contoh kecil, kalau badan kita tidak sehat, kita mau melakukan apa-apa itu kan tidak bersemangat, atau jiwa kita itu mengikuti badan kita yang sakit. Kita kalau sakit mau ngibadah, mau sholat, mau membaca Quran, itu kan tidak ada gairahnya atau tidak ada spiritnya. Maka unsur pertama agar manusia itu bisa bahagia, maka
indikatornya itu adalah badan kita itu harus sehat, ya. Kenapa demikian? Walaupun kita itu punya harta, punya kekayaan, punya kemewahan, punya profesi, ya, punya kursi kekuasaan, tapi kok kita itu, badan kita itu tidak sehat, atau setiap hari kita itu hanya tidur di kamar dan setiap hari butuh obat. Sedangkan di luar sana kita punya usaha, kita punya kekayaan, kita punya anak cucu yang banyak, tapi kita hanya hidup menikmati di dalam ruangan yang setiap hari itu butuh obat. Itu kan tidak membahagiakan. Artinya apa? Selain kita punya sesuatu, diri kita pun juga harus dalam posisi yang sehat. Ada juga trisur, yaitu harta atau pendapatan. Bagi Ibnu Miskawih ini, orang itu harus punya harta. Kenapa? Agar hidupnya itu tidak tergantung dengan orang lain, atau hidupnya itu bisa mandiri. Dan sekaligus kalau orang itu punya harta, hartanya itu jangan berhenti di dalam dirinya sendiri. Ibnu Miskawih menganjurkan harta itu harus bisa dirasakan oleh orang lain, terutama orang fakir miskin. Karena dalam logikanya bahwa ketika kita bisa atau mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, kebahagiaan kita itu semakin bertambah, ya kan? Makanya kan ada istilah, kebahagiaan satu orang itu jauh lebih bahagia ketika itu dijalani bersama. Nah, tresur ini atau kepemilikan harta ini harus bisa juga dirasakan oleh orang lain. Semakin banyak kita memberi, ya, semakin banyak kita membantu kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, di situ kebahagiaan kita itu semakin besar dibandingkan ketika orang itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi Ibnu Miskawih itu menganjurkan bahwa ayo kita harus punya harta kepemilikan agar kita itu bisa hidup mandiri dan tidak tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Dan sekaligus kita pun juga harus mampu memberikan kepemilikan kita kepada orang lain agar kita itu semakin tambah bahagia. Artinya di sini itu ada pendidikan membiasakan diri dalam rangka membentuk jiwa, yaitu untuk selalu bisa memberi kepada orang lain. Itu kan salah satu perbuatan untuk membentuk jiwa kita, ya kan? Semakin kita selalu memberi, ya kan, nanti belakangan kan kita akan selalu mudah untuk memberi. Bahkan kita tanpa disuruh itu sudah memberi, tanpa ada faktor orang meminta atau orang yang di jalan, misalkan di halte atau di saat kita berhenti di lampu hijau itu, kemudian kan ada orang minta-minta, tanpa harus menunggu itu. Bahkan kalau kita sering memberi, ya, di hari tertentu kok kita itu tidak memberi, rasanya itu ada yang kurang, ya. Bahkan kalau kita belum bisa memberi, malamnya itu nggak bisa tidur. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita itu sering untuk memberinya. Karena kita itu sering untuk memberinya, itu menjadi pembiasaan kita, ya. Karena sudah membentuk jiwa kita. Akhirnya kalau ada hari kita itu tidak memberikan sesuatu, rasanya itu ada yang kurang. Rasanya itu ada yang dilupakan. Nah, itu pun juga sebagai jalan atau tingkat-tingkat kebahagiaan. Ada juga reputation and honor, yaitu reputasi dan kehormatan. Jadi dibalik orang itu badannya sehat, punya harta, ya, kemudian pun juga harus punya kehormatan di tengah sosial, ya kan? Banyak orang yang itu kaya di tengah sosial tapi tidak terhormat, itu tidak bahagia. Harusnya dia badannya sehat di tengah sosial, kemudian punya harta, kepemilikan dan mampu memberikan kepada orang lain, tapi dirinya pun juga di tengah sosial harus terhormat atau dihormati oleh orang lain. Tapi teman-teman jangan salah,
terhormat dengan yang dihormati itu berbeda. Teman-teman misalkan ada di forum mengucapkan yang saya hormati Bapak A, Bapak B, itu jangan salah. Itu bisa dipertanyakan, bapaknya itu terhormat atau enggak sih? Karena kita mengucapkan yang saya hormati. Ya kan? Itu kan sejenis ada paksaan, atau saya menghendaki diri saya untuk bisa menghormati orang itu. Mungkin orang lain itu tidak hormat dengan orang itu menghormati atau yang terhormat, berbeda dengan yang namanya itu terhormat. Kalau orang itu terhormat, siapapun itu menghormati, ya, tidak tanpa diminta, tidak tanpa dipaksa, kehendaknya sendiri itu sudah menghormati karena orangnya itu terhormat di tengah sosial. Kalau orangnya itu terhormat, artinya itu ada karisma, ada nilai di dalam dirinya, sehingga ketika orang berhadapan atau bertemu, orang lain itu apa? Orang lain itu menghormati, dan itu tidak ada paksaan yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu otomatis. Ya. Jadi berbeda orang yang terhormat dengan orang yang dihormati. Contoh kecil, misalkan ada penguasa di daerah, ya. Orang-orang itu menghormatinya, tapi jangan salah, seorang penguasa itu mungkin tidak terhormat. Bisa juga misalkan seorang penyanyi dan menyanyi, ya kan? Kalau seorang penyanyi ini kan sudah profesinya sebagai penyanyi, tapi kok menyanyi, ya, itu kan ada orang yang tidak ahli menyanyi, tapi dia itu menyanyi, mungkin suaranya jelek atau suaranya pas-pasan karena tidak profesinya. Berbeda dengan penyanyi, ini sudah bidangnya, sudah profesinya, otomatis nilainya itu jauh lebih tinggi dari seorang penyanyi, berbeda dengan yang menyanyi. Nah, orang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di antaranya itu orangnya itu harus punya reputasi di tengah sosial, kemudian itu terhormat. Ya, jadi ngapain badan sehat, punya banyak harta, bisa memberi orang lain, tapi tidak terhormat di tengah sosial. Kenapa kok terhormat? Karena ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia itu menjadi orang penting yang ada di tengah masyarakatnya. Kemudian yaitu sukses, ya kan? Hidup di dunia ini semua orang kan punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Salah satu harapan keinginan setiap manusia yang paling besar itu adalah kesuksesan. Contoh kecil, misalkan teman-teman saya tanya, ngapain S1, ngapain S2? Misalkan saya tanya, di antara jawabannya itu tidak keluar dari yang namanya kesuksesan itu sendiri. Saya S1 biar saya itu sukses. Nah, makanya kita bagaimanapun harus mampu mengejar kesuksesan versi kita, bukan versi orang lain. Ya, makanya ketika kita itu nanti sudah mendapatkan kesuksesan yang itu fashion kita, yang itu pun juga versi kita, kita akan merasakan kenikmatan atau kebahagiaan yang lebih. Karena kita sudah susah payah S1, S2, jerit payah, proses yang panjang. Kemudian kita menemukan kesuksesan, itu kan kebahagiaan yang tidak terkira. Nah, kesuksesan ini tidak hanya berhenti di situ. Bahkan orang yang sakit saja itu pun masih punya harapan untuk sukses. Bahkan ibu yang tiap hari mendidik anaknya setiap pagi, ya, memandikan anaknya untuk sekolah dan lain sebagainya, nanti malam pun juga dikasih pelajaran, semata-mata itu di dalam diri ibu itu ada harapan nanti anakku ini di masa depan biar menjadi anak yang sukses. Nah, jadi di balik badan yang sehat, kepemilikan atau harta, reputation and honor, kemudian kita harus sukses biar kita menemukan kebahagiaan. Kemudian clear mind and healthy mind. Jadi manusia, ya, pikirannya itu harus jernih, ide-idenya itu harus bersih. Kemudian
keyakinan yang sehat, pikiran yang jernih, keyakinan yang sehat ini harus menjadi kesatuan, tidak boleh dipisahkan ya. Misalkan pikiran kita mungkin kan banyak yang kotor-kotor atau yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang seutuhnya, itu akan berdampak pada keyakinan kita, ya kan. Misalkan teman-teman saya tanya, hari ini teman-teman kan sudah meyakini adanya Tuhan, ya. Coba saya tanya, Tuhan yang seperti apa yang kita sembah? Apakah Tuhan versinya orang Kristen, ataukah orang Sunni, ya, ataukah Tuhan versinya orang Mu'tazilah? Bahkan lebih absurdnya lagi, kita meyakini Tuhan, tapi pemahaman kita tentang Tuhan itu malah versinya itu dinamisme. Jadi meyakini benda-benda itu sebagai dewa, sebagai Tuhan, atau animisme, ya, atau pluralisme. Tuhan itu banyak. Makanya apa? Pikiran kita itu pertama harus punya pengetahuan yang benar. Misalkan kalau itu masalah keyakinan, harus mengetahui Tuhan yang apa adanya. Bukan Tuhan versi ini, versi Syiah, versi Mu'tazilah, versi Sunni dan lain sebagainya. Itu kan bukan Tuhan, itu hanya sebagai gambaran tentang Tuhan. Nah, kalau pikiran kita itu sudah clear, ya, sudah jernih, itu akan berpengaruh dengan keyakinan kita yang sehat. Jadi kenapa kok keyakinan kita itu enggak sehat? Itu faktor utamanya karena ada bekas-bekas pengetahuan yang ada di dalam otak kita yang itu tidak jernih dan tidak bersih. Makanya yang kotor-kotor ini harus kita singkirkan. Biar apa? Biar keyakinan kita itu utuh dan dan sehat. Kenapa kok keyakinan itu tidak sehat? Karena kita itu salah meyakini sesuatu yang itu seharusnya tidak itu. Contoh kecil, kita meyakini bahwa ketika pergi ke sana, ya, nanti rezekinya akan bertambah. Kalau nanti pergi ke sana, nanti akan mendapatkan jodoh. Kita meyakini itu kan keyakinan yang absurd, keyakinan yang salah. Nanti misalkan saya wirid lama di sana, nanti saya akan menemukan ilmu yang luar biasa. Nah, itu kan keyakinan yang perlu kita kaji ulang dengan pikiran yang jernih. Nah, jadi kalau kita misalkan badannya sehat, punya harta, kita sukses, tapi kok keyakinan kita itu tidak sehat, itu percuma saja. Kita punya kesuksesan, kita punya reputasi, kita punya badan sehat, itu percuma, karena yang kita yakini itu adalah sesuatu yang salah. Maka dibalik kita punya badan yang sehat, kita sukses dan lain sebagainya, kita harus punya pikiran yang jernih. Kita mampu memikirkan mana yang baik, mana yang harus kita lakukan, dan keyakinan mana yang harus kita yakini. Kalau persoalan agama, ya, Tuhan yang mana yang harus kita yakini. Nah, itu hierarki happiness. Ada juga di Ibnu Miskawih itu human and the goodness of love. Jadi kemanusiaan dan kebaikan cinta. Jadi manusia, ya, untuk bisa mengarah berjalan untuk menemukan kebahagiaan itu ada level-levelnya. Pertama itu enjoyment, yaitu kenikmatan. Tapi jangan salah, manusia itu kadang dia itu tertipu dengan kenikmatan yang didapatkannya, yang itu tidak membawa kebahagiaan. Contoh kecil, nikmatnya, misalkan ini agak jorok, nikmatnya berhubungan dengan perempuan, itu kan nikmat, ya. Mungkin kenikmatan seperti apa, kita kan yang belum menikah kan belum mengetahui. Itu kan bisa bisa disimpulkan kenikmatan. Tapi ketika kenikmatan itu kita nikmati di luar pernikahan, itu kan bertabrakan dengan nilai atau prinsip akidah Islam. Artinya apa?
kenikmatan yang itu sifatnya sementara itu tidak membawa kebahagiaan. Ya, kan banyak kan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ternyata itu tidak membawa kebahagiaan. Artinya kita tidak boleh berhenti menikmati sesuatu yang sifatnya itu sementara. Seperti halnya bahwa kita itu butuh makan. Kita dalam posisi lapar, ya. Itu ketika makan itu kan nikmatnya kan luar biasa. Tapi kok setiap hari kita makan terus 1 jam 2 jam kita kok makan terus, itu malah menjadikan sumber kita itu tidak bahagia. Nah, jadi untuk bisa kita menemukan kebahagiaan itu atau kebaikan cinta, kita harus bisa memilah dan memilih mana ini kenikmatan yang sejati, mana itu kenikmatan yang sifatnya itu nisbi. Kemudian benefit, yaitu kemanfaatan, manfaat. Jadi sejauh mana kita menjadi manusia itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya, semakin kita bermanfaat kepada orang lain, kebahagiaan kita itu semakin bertambah, atau nilai kita sebagai manusia itu menjadi menjadi sesuatu yang itu tidak bisa kita bayangkan. Ya kan? Contoh kecil misalnya, kita itu bisa mengajari orang lain, itu kan kenikmatan, itu kan kemanfaatan. Ya, hari ini bisa memberikan ilmu, besok bisa memberikan ilmu. Kita merasa bahwa hidup kita itu tidak kosong. Hidup kita itu ternyata ada nilainya. Nilainya itu terletak di mana? Kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, karena kita itu memiliki sesuatu, ya, sesuatu itu tidak hanya sejenis harta kayak tadi, sesuatu apapun itu yang sifatnya kebaikan di dalam diri kita, entah itu pengetahuan, entah itu apa yang kita ketahui, sesuatu yang baik, kita coba manfaatkan, ya, kita manfaatkan, kita berikan kepada orang lain. Nah, itu pun juga bisa sebagai bekal untuk manusia itu bahagia. Tapi yang lebih unik di Ibnu Miskawih bahwa manusia itu harus mencintai kebaikan. Biasanya ya, manusia itu hanya mencintai kebaikan versi ini, versi sekte ini, versi golongan ini. Banyak kan teman-teman itu melihat bahwa saya mencari ilmu hanya di sekte ini, yang lain itu enggak. Mengkaji kitab hanya yang dibolehkan sekte ini, yang lain enggak mau. Padahal jangan salah, kebaikan yang ada di luar sekte ini pun juga banyak kebaikan, ya kan? Makanya nanti dilanjutkan, selain kita itu mencintai kebaikan, kita pun juga harus mencintai semua kebaikan. Karena apa? Sumber kebaikan itu adalah dari Allah, ya. Karena kemarin kalau kita memanjam Al-Kindi kan bahwa kebaikan itu kan ada di mana-mana, dan kebaikan itu adalah cahaya yang itu sumbernya dari Allah. Makanya kita tidak hanya mencintai satu orang yang cantik, tapi kita pun juga harus mencintai semua orang yang cantik. Itu kan kebaikan juga. Tapi yang lebih berat, kita harus mencintai orang yang biasa-biasa saja dan mampu mencintai semua orang yang itu tidak cantik. Kok kita mampu mencintainya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita hanya mencintai orang cantik. Karena apa? Ketika orang itu sudah mampu melihat sesuatu yang itu di luar fisiknya, melihat perilakunya, cara pikirnya, itu kan semuanya baik-baik semuanya. Oh, orang itu suka menolong, oh, orang itu suka memberi, ya. Nah, kita pun juga harus mencintai perilaku-perilaku yang demikian, ya. Itu kan kebaikan. Kalau itu dimiliki oleh satu orang, sedangkan banyak orang lain yang itu memiliki sifat itu, yang memiliki karakter suka memberi, suka menolong, kita pun juga harus mencintai semua manusia yang itu punya perilaku yang baik, punya akhlak yang baik. Di situ nanti akan lahir yang namanya cinta universal. Cinta yang sifatnya itu tidak fanatisme. Cinta yang tidak hanya mencintai golongannya.
mencintai tidak hanya mencintai madhabnya, tapi mencintai semua manusia yang di dalam dirinya itu ada kandungan kebaikan. Entah itu kebaikan mampu memberi orang lain, entah itu perilaku yang baik, itu layak untuk kita cintai. Nah, itu menunjukkan bahwa Ibnu Miskawih, ya, kebaikan cinta pada diri manusia itu harus menumbuhkan keadilan, tidak ada fanatisme. Jadi kalau kita mencintai satu orang yang baik karena orang ini punya kebaikan, maka kita harus mencintai kebaikan-kebaikan yang itu dimiliki oleh manusia yang lain. Di situ nanti lahir yang namanya cinta kebijaksanaan, mencintai budaya, mencintai tanah air, mencintai semua manusia. Itu nanti yang disebut humanisme kemanusiaan itu di situ. Nah, jadi sedikit itu dari Ibnu Miskawih. Ada juga karena tadi kita di awal sering ngomong, ya, kebahagiaan itu sumbernya adalah perilaku yang baik atau jiwa yang mulia. Coba kita lihat di dalam kitabnya Ibnu Miskawih, ini saya ambil hanya secuil saja. Jadi kitab beliau itu Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq. Jadi menurut beliau, akhlak itu merupakan bentuk jamak dari khuluq, yaitu keadaan atau ahwal jiwa yang itu mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Jadi manusia itu di dalam dirinya itu sudah ada khuluqnya atau sudah ada potensi kebaikannya. Nah, potensi ini baik atau tidak itu tergantung kita. Kita kan diberikan kebebasan oleh Allah. Kita mau menjadi seorang pecundang atau ingin menjadi seorang pemenang, atau kita ingin menjadi orang baik atau kita tidak menjadi, atau kita menjadi orang yang tidak baik. Itu kan kita diberikan kebebasan oleh Allah. Tinggal kita itu milih yang mana. Karena apa? Kita sejak awal, ya, itu sudah diberikan khuluq oleh Allah di dalam jiwa kita. Nah, agar kita itu menjadi manusia yang bahagia, yang punya akhlak yang baik, maka kita harus mengupayakan perbuatan-perbuatan yang itu secara terus-menerus, hingga dimana kita itu ketika melakukan kebaikan, kita itu tanpa berpikir, tanpa menghitung-menghitung. Contoh kecil seperti tadi, kalau kita hanya memberikan bunga di setiap hari Valentine untuk cewek kita, itu bukan melatih jiwa kita. Tapi kok kita setiap hari memberikan bunga untuk cewek kita tanpa menunggu ultahnya, tanpa menunggu hari Valentine, itu kan mengupayakan mendidik jiwa kita. Nah, karena kita itu sering memberikan bunga, secara tidak langsung jiwa kita itu terbentuk. Kalau jiwa kita itu sudah terbentuk, maka ketika kita memberikan bunga, ya, itu tidak ada yang namanya kalkulasi pikiran. Misalkan, wah, kemarin kok saya sudah memberi, hari ini kok memberi lagi. Kemarin bunga Edelweiss, sekarang bunga Bougainville. Itu tidak ada yang namanya akal pikiran, tidak ada yang namanya perhitungan. Karena apa? Itu kehendak goodwill yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya itu otomatis tanpa peran akal pikiran. Jadi karena perbuatan baik itu sudah melekat, sudah membentuk di jiwa kita, itu akan keluar secara sendirinya. Nah, itu pun juga butuh yang namanya upaya secara konsisten. Karena di dalam diri kita itu sudah ada khuluq, sudah ada potensi, maka kita harus mengupayakan potensi itu menuju ke arah kebaikan yang itu sifatnya mendidik jiwa kita agar jiwa kita itu mulia. Nah, kenapa kok akhlak? Karena jiwa kita itu sudah mulia, nanti yang keluar di dalam diri kita itu pasti sesuatu yang baik. Karena di dalam diri kita atau jiwa kita itu kan sudah baik, ya kan? Kenapa kok kita sering berbohong? Ya, karena mungkin jiwa kita itu belum baik. Kenapa kok kita sering gonta-ganti pacaran? Mungkin ada beberapa yang itu jiwa kita itu masih gelap, ya kan?
Tapi kok kita mengupayakan kebaikan yang itu belakangan menumbuhkan jiwa kita itu menjadi mulia. Kalau jiwa kita sudah mulia, nanti apa? Yang keluar di dalam diri kita kan sesuatu yang sifatnya itu mulia. Ucapan yang baik, bisa menghormati orang, bisa memilah dan memilih secara tepat, dan lain sebagainya. Artinya ada aktualisasi ya, kebaikan yang keluar di dalam diri kita, yang pusatnya itu adalah jiwa kita yang sebelumnya sudah kita latih dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Di situ lahir yang namanya akhlak. Ya, itu. Nanti kalau kita sudah punya akhlak yang mulia, kita akan menjadi manusia yang bahagia. Oke, ada juga yaitu moralitas manusia. Jadi kenapa kok ada perbedaan akhlak? Itu karena watak alamiah, ya kan? Jadi manusia dilahirkan kok punya karakter seperti ini. Tapi jangan salah loh ya, dalam dunia psikologi itu kan ada anggapan apakah watak manusia itu harga mati atau bisa dirubah. Tapi menurut Ibnu Miskawih bahwa watak manusia itu bisa dididik dan bisa dirubah. Misalkan kita kecil, ya kita kok pelit, tapi kok kita berusaha sering memberikan orang lain, ya sering beramal, itu kan nanti akan menjadi pembiasaan, ya akhirnya yang mulanya kita tidak mudah beramal, kita itu akan mudah beramal. Jadi watak menurut Ibnu Miskawih itu bisa dirubah. Kemudian ada yang namanya adat kebiasaan, ya jadi perbedaan akhlak itu kita tergantung hidup di budaya mana. Kita itu lahir di mana. Budayanya orang Madura dengan orang Bugis, dengan orang Sunda itu berbeda. Itu menentukan perbedaan akhlak. Kemudian ada juga level pengetahuan. Jangan salah ya lo ya, bahwa semakin banyak pengetahuan, semakin orang itu berakhlak. Ya kan? Makanya Islam kan sangat menekankan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah itu akan meninggikan orang yang berilmu. Otomatis apa? Ini ada hubungannya dengan hadis bahwa Nabi Muhammad kan itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi semakin orang ilmunya bertambah, semakin dia mampu mendidik jiwanya semakin baik, dia akan semakin lebih mudah untuk menjadi manusia yang jiwanya itu mulia. Artinya semakin banyak pengetahuan, semakin dirinya itu bahagia. Tapi jangan salah, kok ada orang tambahnya ilmu kok tidak tambah bahagia. Artinya ilmunya itu kontradiksi dengan dirinya. Karena apa? Rumusnya semakin banyak pengetahuan, harusnya dirinya itu semakin bahagia. Nah itu. Yang terakhir itu adanya watak alamiah, adat kebiasaan, level pengetahuan itu tidak ada gunanya ketika kita tidak punya kesungguhan mencari ilmu, kesungguhan merubah watak kita yang mulanya itu pemarah, pelit, kemudian kita bisa tidak marah dan sebagainya. Itu butuh kesungguhan. Karena apa? Dalam membentuk akhlak itu adalah butuh yang namanya pembiasaan atau konsistensi dalam menumbuhkan jiwa kita itu menjadi jiwa yang baik. Nah itu sebab perbedaan akhlak. Ini Ibnu Miskawih pun juga menggagas tentang daya jiwa manusia. Kemarin di Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi terutama itu sudah membahas tentang bahimiyah, sabaiyah, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya. Nah, lalu keutamaan akhlak itu apa? Kalau dalam versinya Ibnu Miskawih, akhlak yang utama itu adalah akhlak yang itu ada di posisi tengah, atau yang ada di jalan tengah yang sifatnya itu moderat, tidak terlalu kiri dan tidak terlalu kanan. Contoh kecil, saya setiap hari kok makan 5 kali sampai 6 kali, itu kan ekstrim. Bagaimana cara agar makan saya itu berada di jalan tengah?
oh saya setiap hari bisa makan 2 kali atau 3 kali sesuai dengan proporsial yang ada di dalam diri saya. Tapi kalau setiap hari kita makan, setiap jam kita makan terus, itu malah merusak, itu malah tidak menjadikan keutamaan akhlak. Dan begitu pun juga tidak terlalu kanan. Contoh kecil, kita terlalu sabar, itu kan tidak baik. Kita misalkan terlalu terlalu tindak tunduk dan sebagainya, itu kan tidak baik. Artinya apa? Ayo kita berada di jalan tengah, karena keutamaan akhlak itu ada di jalan tengah. Contoh kecil, kalau misalkan berada tidak di kiri, ya, kita tiap hari marah-marah terus, itu kan juga menunjukkan akhlak kita itu buruk. Akan tetapi karena keutamaan akhlak itu berada di jalan tengah, kita pun juga harus butuh yang namanya keberanian. Karena apa? Manusia itu punya hasrat dan keinginan. Nah, hasrat itu harus kita kontrol, keinginan pun juga harus kita upayakan, harus kita kendalikan dengan penuh keberanian. Contoh kecil, saya punya keinginan untuk hidup demikian dan demikian. Itu harus kita upayakan, harus kita atur dengan keberanian. Contoh kecil misalkan bahwa hasrat saya itu adalah misalkan harus bisa mendapatkan cewek itu. Kalau kita tidak punya keberanian untuk mengontrolnya, mengupayakan, mengkondisikan, itu malah nanti terjadi menabrak-nabrak yang itu malah merugikan diri kita sendiri. Nah, dibalik kita itu punya jalan yang itu ada di tengah, kita pun juga butuh yang namanya keberanian. Selain itu, kita butuh yang namanya hikmah, yaitu sebagai kemampuan untuk meraih dan menggunakan pengetahuan. Kita kan hari ini sudah banyak pengetahuan, tapi kita harus butuh yang namanya hikmah. Pengetahuan yang kita miliki kita gunakan untuk apa? Contoh kecil, waktunya perang kok kita membaca buku, ya itu kan salah. Walaupun membaca buku itu kan juga benar, tapi kok kita membaca buku di saat kita berperang, itu kan kita salah menempatkan pengetahuan yang itu bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena apa? Di situasi perang kita itu butuh senjata, bukan butuh yang namanya itu buku. Nah, di situ kita butuh yang namanya hikmah. Ada juga misalkan kok kita saat tidur itu tidak membawa bantal, tapi kok membawa senjata. Itu kan juga bukan pada tempatnya, karena tidur itu kan bukan di wilayah perang. Tapi kok kita tidur kok memeluk senjata, artinya apa? Kita itu belum mampu menggunakan pengetahuan kita yang kita miliki. Makanya di situ kita itu butuh hikmah, butuh sesuai yang itu sesuai porsi dan proporsionalnya. Jadi pengetahuan yang kita miliki untuk apa, kita itu tahu dan mampu untuk menggunakan sesuai ruang dan waktunya. Akan tetapi ketika kita sudah punya hikmah, itu tidak ada gunanya ketika tidak melahirkan aldolah atau keadilan sosial. Jadi keadilan kalau hanya untuk diri kita sendiri, kebaikan kok hanya untuk diri kita sendiri, itu belum optimal. Kebaikan, hikmah yang kita miliki itu harus menumbuhkan keadilan sosial. Kita mampu berbuat baik, ya, tidak hanya untuk golongan saja, tidak hanya untuk golonganku saja. Kita mampu berbuat baik tidak hanya untuk madhabku saja, tapi berbuat baik yang sifatnya keadilan itu bahwa kita mampu berbuat baik kepada semua orang. Tidak hanya agama Islam, semua manusia itu kan layak untuk kita sikapi dengan perilaku yang baik. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang itu keluar di dalam diri kita, aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, itu kita jangan arahkan kepada satu sekte atau satu orang, tapi kita keluarkan kepada semua orang. Jadi biar
Semua orang itu merasakan kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan yang kita miliki. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah menemukan hikmah atau kita sudah punya akhlak yang mulia, akhlak ini harus melahirkan keadilan sosial dan puncaknya itu adalah kebahagiaan atau saadah. Nah, itu yang diharapkan oleh Ibnu Miskaweh. Jadi puncaknya manusia hidup di dunia ini, ya, puncaknya itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bisa didapatkan ketika manusia bersungguh-sungguh membentuk jiwanya untuk menjadi jiwa yang berakhlakul karimah. Kalau sudah berakhlakul karimah, di situ akan lahir kebahagiaan, ya, dan lain sebagainya. Terakhir, ini nasihatnya Ibnu Miskaweh. Beliau mengatakan bahwa the most impeccable human aren't those who live with the right way of thinking. Jadi manusia yang paling sempurna adalah mereka yang hidup dengan jalan pikiran yang benar. Seriousness and action. Kemudian apa? Kesungguhan, keseriusan, dan action. Jadi menurut Ibnu Miskaweh, manusia yang sempurna itu manusia yang mampu hidup dengan jalan pikirannya yang benar. Kemudian sungguh-sungguh. Ya, yang terakhir itu apa? Action. Mengimplementasikan, mengaktualisasikan pengetahuan yang itu sudah benar, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Karena ada seriousness, ada kesungguhan, itu kan akan membentuk jiwa kita, ya. Kalau jiwa kita itu sudah terbentuk, kita menjadi manusia yang ideal atau manusia yang sempurna. Oke, itu dulu. Ini sedikit dari Ibnu Miskaweh, semoga sedikit ada pengetahuan yang kita pelajari dan mampu selangkah lebih dekat menuju atau membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang berakhlakul karimah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.